Belajar agama tapi salah guru, Pak. Kasihan sebenarnya. Oh, yang mu'alaf itu kasihan. Ya, mereka sudah masuk Islam sejak dia syahadat, dosanya sudah 0 sebenarnya itu. Tapi kemudian dia berguru kepada orang yang salah. Ya, kasihan saya pada orang-orang yang seperti itu. Ya, kan ada, Pak. Tapi masalahnya dia nggak mau belajar sama yang lain gitu sama. Jadi dia maunya belajarnya sama ustadz itu terus. Ya, padahal itu ustadz, ya saya harus katakan itu membawa pemikiran-pemikiran liberal itu. Ya kan ada tuh artis yang subscribernya puluhan juta itu kan masuk Islam tapi belajarnya sama orang yang berpemikiran liberal. Dia justru kemudian setelah masuk Islam itu dosanya 0 sebenarnya, tapi setelah itu yang dia lakukan dia justru saya katakan dia memusuhi orang-orang yang benar gitu. Memusuhi orang-orang yang benar gitu. Dia ngikut dengan pemikiran-pemikiran liberalnya gurunya gitu. Kasihan sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai tersesat kita di dunia dalam persoalan keimanan ini. Jangan sampai tersesat, Pak. Ya. Tersesat di dunia pasti akan tersesat di akhirat nanti. Nah, persoalan kita hari ini, kita ini tidak mudah sekali lagi untuk memegang iman yang benar ini. Ya, tidak mudah kita untuk memegang iman yang benar ini. Mungkin sudah pernah juga saya sampaikan, kita ini hidup di zaman yang disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Pak. Hari ini tidak sedikit orang-orang yang memang berupaya supaya kita ini tidak beriman dengan benar. Itu banyak, Pak. Muncul kan, saya kalau nggak salah pernah katakan akan terus bermunculan nanti orang-orang baru, ya, dengan ide-ide lama sebenarnya. Ide-idenya itu ide-ide lama, Pak. Bapak pernah mendengar, kalau pekan lalu yang saya berikan contoh kan, semua agama sama misalnya. Ini kan ide lama ini, Pak. Sejak zaman tahun 80-an sudah ada ini, oleh senior-senior mereka, yang sekarang sudah pada nggak ada itu. Ya kan? Kemudian yang terakhir nih, ada kan yang dimunculkan, ya nanti dikasih istilah Habib, dikasih istilah Buya, ya, dikasih gelar Kiai Haji dan seterusnya. Ya. Tapi yang mereka sampaikan itu bukan bersumber dari Quran dan bukan bersumber dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal dalam beragama ini tidak ada sumber lain yang menjadi pegangan kita kecuali Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita beragama tidak menjadikan dua sumber ini, tersesat kita pasti, Pak. Kan baginda Nabi itu sudah berwasiat, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitaballahu wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apapun yang terjadi ini harus kita pegang teguh, Pak. Meskipun bagaikan menggenggam bara api. Kan baginda Nabi mengatakan begitu kan? Ya'ti 'alannas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, ya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamri. Di mana mereka, ya, manusia atau orang-orang beriman itu ketika mereka ingin menggenggam teguh, memegang erat agamanya itu bagaikan menggenggam bara api. Hari ini tidak mudah, bagaikan menggenggam bara api. Kita ini umat Islam itu seperti ditarik-tarik, Pak. Ada yang narik ke arah yang benar, ada yang menarik ke arah yang salah. Ya. Nah, ini jangan sampai kita, anak-anak kita, ya, istri kita, keturunan kita misalnya, ya, masuk ke jalan yang tidak benar ini. Ya, makanya hadir di acara-acara majelis-majelis taklim seperti ini untuk menjaga, membentengi keimanan kita. Ya. Jadi ide-ide yang mereka sampaikan itu sebenarnya ide lama, tapi yang menyampaikan itu bisa berbeda dari generasi ke generasi gitu. Ya, kalau dulu tahun 80-an ada generasi awal
pembawa pemikiran liberal ke Indonesia itu sejak tahun 80-an sudah ada sebenarnya. Saya ingat sejak SMA itu sudah ada sebuah kitab atau sebuah buku yang berjudul Fikih Lintas Agama. Nah, ini saya waktu itu SMA itu sudah tertarik sebenarnya dengan permasalahan agama. Itu teman-teman saya mengatakan, ini buku luar biasa. Ini padahal itu buku isinya ajaran liberal itu. Yang nulis sudah meninggal orangnya hari ini. Kalau bapak-bapak tahu inisialnya NM. Ya. Kemudian yang mengatakan semua agama sama, ini juga sejak tahun 80-an sudah ada, Pak. Orang pertama yang menyampaikan inisialnya AW. Orangnya juga sudah nggak ada. Ya. Kan akhir-akhir ini terus disampaikan lagi kan. Artinya ketika umat Islam sudah terlihat kita ini sudah semakin kuat, umat Islam itu girohnya untuk belajar, girohnya untuk bersatu, girohnya untuk mempelajari akidah yang benar. Mereka menganggap ini sesuatu yang harus dilawan. Makanya saya katakan tadi, yang terjadi itu perang pemikiran, Pak. Mereka sampaikan semua agama sama, padahal Allah katakan inna dina indallah al-Islam. Ya, mereka katakan agama tidak perlu dibela karena agama itu sudah sesuatu yang sempurna. Tuhan tidak perlu dibela karena Allah itu maha kuasa. Nah, dengar Pak ya kata-kata seperti ini ya. Padahal Allah katakan intan surullah yansurkum la yusabit aqdamakum. Ya, bareng itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, ya maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya. Intan surullah itu maksudnya memang secara harfiah, secara kata per kata, in itu jika, tan suru itu artinya kalian menolong Allah. Tapi ini tidak bermakna hakiki, ini tidak bermakna sebagaimana kata per katanya, tidak. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tafsir dari ayat ini adalah jika kalian menolong agama Allah, jika kalian membela agama Allah, ya. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Nah, akhir-akhir ini kan di sosial media itu ramai kan? Ya. Tuhan tidak perlu dibela. Ini penyesatan, Pak. Padahal Allah katakan kunu ansarullah. Jadilah kalian itu penolong-penolong agama Allah. Ya. Banyak lagi itu, ada yang bergelar buya itu kan mengatakan tidak ada yang sempurna, tidak ada kebenaran yang mutlak. Nggak boleh kita punya anggapan seperti itu, Pak. Islam itu kebenarannya mutlak. Tidak boleh kita menganggap bahwa kalau yang lain boleh, ya, tidak mempunyai kebenaran yang mutlak, terserah. Gitu. Agama yang lain maksudnya. Makanya mereka mengatakan semua agama sama. Islam tidak boleh punya pandangan begitu. Agama ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan kita Al-Quran, bukan pemikiran manusia. Ya. Persoalannya adalah hari ini banyak orang ya menjadikan pemikiran manusia sebagai sumber ajarannya, lalu mereka mengatakan inilah Islam. Nah, itu bahayanya, Pak. Itu bahaya bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Bisa tersesat kita kalau mengikuti orang-orang seperti ini. Ya, jadi akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mempelajari agama ini, untuk mempelajari Al-Quran sebagai sumber ajaran paling utama, untuk mempelajari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber berikutnya. Ya, bukan untuk membuat aturan-aturan baru, ya, bukan membuat hal-hal baru kemudian mereka mengatakan ini adalah Islam. Ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa hari ini memang tidak mudah bagi kita untuk memegang teguh agama ini. Memang saya katakan tadi bahwa yang namanya rukun iman ya cuma 6 itu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak mudah, ya. Mereka terus menanamkan keraguan tentang keberadaan Allah misalnya, ya. Mereka terus menanamkan keraguan tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus mengimani baginda Nabi itu manusia yang sempurna, Pak. Manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang tidak pernah berbuat sedikit pun kekhilafan. Itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harus kita imani itu.
Tapi kan mereka mengatakan mana ada manusia yang sempurna, gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita meragukan kesempurnaan baginda Nabi, ya, bisa kafir seseorang, Pak. Ya. Bisa tanpa sadar, ya. Kalau kemudian mereka tersesat gitu ya. Apa namanya? Kalau istilah saya itu salah guru. Belajar agama tapi salah guru, Pak. Kasihan sebenarnya. Yang mu'alaf itu kasihan. Ya, mereka sudah masuk Islam sejak dia syahadat, dosanya sudah 0 sebenarnya itu. Tapi kemudian dia berguru kepada orang yang salah. Ya, kasihan saya pada orang-orang yang seperti itu. Ya, kan ada, Pak. Tapi masalahnya dia nggak mau belajar sama yang lain gitu sama. Jadi dia maunya belajarnya sama ustadz itu terus. Ya, padahal itu ustadz, ya saya harus katakan itu membawa pemikiran-pemikiran liberal itu. Ya kan ada tuh artis yang subscribernya puluhan juta itu kan masuk Islam tapi belajarnya sama orang yang berpemikiran liberal. Dia justru kemudian setelah masuk Islam itu dosanya 0 sebenarnya, tapi setelah itu yang dia lakukan dia justru saya katakan dia memusuhi orang-orang yang benar gitu. Memusuhi orang-orang yang benar gitu. Dia ngikut dengan pemikiran-pemikiran liberalnya gurunya gitu. Kasihan sebenarnya. Ya. Makanya baginda Nabi itu 13 tahun di Mekah. Itu yang ditanamkan itu akidah terus, Pak. Ya, iman atau akidah. Dikuatkan akidahnya para sahabat itu, keimanan mereka. Ya. Hanya satu kalau nggak salah persoalan syariat itu yang turun di periode Makkiyah ya, yaitu perintah tentang sholat. Perintah tentang sholat itu kan turunnya di tahun ke-11 kenabian, ya, peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Tapi selebihnya persoalan syariat itu turunnya di Madinah. Ayat-ayat yang terkait dengan persoalan syariat ketika baginda Nabi sudah punya daulah, ketika baginda Nabi sudah menjadi seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Turun ayat-ayat yang terkait dengan persoalan-persoalan syariat, ya, ayat tentang ekonomi, ayat tentang hukum, ya, dan seterusnya. 13 tahun yang beliau tanamkan itu akidah, keimanan. Jadi memang akidah ini persoalan yang sangat penting ya dalam beragama ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau akidahnya nggak benar, bisa kesasar ya, di akhirat ya. Kalau udah nyampe sana kan nggak bisa diperbaiki masalahnya, nggak bisa diperbaiki. Kita pengennya masuk surga. Ada orang-orang yang nanti ya, Pak ya, yang nanti begini, di dunia dia merasa Islam, ya, di dunia dia merasa Islam, di dunia dia sudah merasa benar, tapi di akhirat dia akan dihukumi kafir. Itu nanti banyak Pak, orang seperti itu, ya. Karena dia salah guru tadi, dia ngikut pada pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari Al-Quran, dia tidak mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, dan dia punya keyakinan-keyakinan yang justru banyak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ya, saya harus katakan, mohon maaf ya Pak ya, orang yang hari ini beranggapan semua agama sama, itu sebenarnya sudah keluar dia dari Islam Pak. Karena mengingkari kebenaran satu ayat saja, itu orang itu sebenarnya sudah keluar dia dari Islam. Padahal ayat yang menyatakan tentang kebenaran Islam itu nggak cuma 1, 2, ratusan ayat yang menyatakan kebenaran Islam. Ya, setiap khutbah Jumat itu kan biasanya dibaca itu kan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyuthirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, maksudnya dengan al-huda. Al-huda itu Al-Qur'an maksudnya. Wa dinul haqq, dengan agama yang benar. Liyuthirahu ala dini kullih. Jadi artinya untuk dimenangkannya terhadap semua agama. Untuk dimenangkan terhadap semua ideologi. Ya, karena Islam itu juga bisa dikatakan sebuah ideologi, Pak. Ya, walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Itu kan ayat yang hampir setiap salat Jumat dibaca oleh para khatib. Itu salah satu saja. Banyak yang tadi saya katakan, inna dinna indallah al-Islam. Dan seterusnya, masih banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa haram hukumnya bagi kita untuk
mengakui kebenaran agama selain Islam. Saya katakan tadi, bisa keluar dari Islam, orang yang mengatakan semua agama sama itu. Termasuk juga yang mengatakan agama tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela. Karena itu perintah Allah. Intan surullah yansurkum. Kunu ansarullah. Ya, itu ayat-ayat menjadi dalil bahwa wajib hukumnya ya, untuk mengimani wajibnya membela agama Allah ini. Ya. Jadi hati-hati sekali lagi dalam beragama ini.